Selamat, karena Anda telah mengambil keputusan kecil untuk melanjutkan menonton video yang kedua ini. Nah, teman-teman, di dalam video yang kedua, di dalam e-course fast ini, kita akan belajar mengenai rumus profit ya dalam bisnis e-commerce. Itu rumusnya apa ya, strateginya apa ya. Nah, sebelumnya saya akan mengulang sejenak ya. Saya akan memberikan gambaran 6 modul utama dari modul e-course fast ini. Ya, jadi e-course fast ini ada 6 modul teman-teman sekalian. Ya, ini video yang kedua, tapi saya akan jelaskan 6 modulnya apa. Nah, inilah dia. Ya, 6 modul utama dalam e-course fast. Ya, modul pertama ya, profit Anda dimulai dari rumus ini. Ya, itu modul pertama. Modul kedua kita akan berbicara mengenai, kita akan belajar 3 pilar utama ya dari bisnis internet Anda. Itu modul kedua. Modul ketiga kita akan belajar strategi otomatis ya, harus seperti apa untuk menciptakan profit ya dalam bisnis internet ya. Nah, modul keempat ya tentang, nah ini seru nih ya, Anda tidak perlu jago internet ya, Anda hanya butuh kolam. Wah, ya seperti apa? Nah, nanti makanya nonton sampai di modul keempat. Nah, modul kelima, nah ini yang paling ultimate ya, ya yang Anda inginkan, yaitu rahasia ya bagaimana kita memiliki multiple stream of income ya, memiliki income ya lebih dari satu channel pintu, channel penjualan, tapi bisa ada banyak. Oke, itu modul kelima. Nah, modul keenam yaitu modul terakhir ya, teman-teman akan belajar simulasi dan case study funnel pipa uang digital marketing 24 jam 7 hari dari yang saya miliki. Oke, teman-teman ya. Siap ya, kita akan belajar teman-teman. Nah, tapi saya akan detailkan sekali lagi nih ya dari 6 modul ini ya. Modul pertama ya yang berjudul profit Anda dimulai dari rumus ini ya, itu dimulai dari video 1 ya yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu masalah dan solusi basic e-commerce ya, dan video 2 ya dengan judul rumus profit dari bisnis e-commerce ya, itu video modul yang pertama. Nah, untuk modul kedua yaitu nanti ada 7 video teman-teman ya, dimulai dari video ketiga ya. Video ketiga kita akan belajar 2 jenis income dari bisnis e-commerce. Video keempat mesin konversi dari bisnis e-commerce. Video kelima kita akan belajar 7 kriteria wajib ya dari bisnis e-commerce. Lalu video keenam kita akan belajar strategi traffic dari bisnis e-commerce. Lalu video ketujuh kita akan belajar strategi dan tools promosi bisnis e-commerce. Nah, itu modul kedua. Nah, sekarang modul ketiga. Modul ketiga yaitu strategi otomatis menciptakan profit di bisnis internet. Nah, di video ketiga ini ada, di modul ketiga ini ada 5 video. Ya, dimulai dari video ke-8, yaitu funnel bagi bisnis e-commerce. Video ke-9, sumber uang bisnis e-commerce. Video 10, list prospek bisnis e-commerce. Ya, video 11, list buyer bisnis e-commerce. Video 12 kita akan belajar aplikasi funnel ya untuk bisnis e-commerce. Nah, lalu modul keempat ya, modul keempat ini tentang Anda tidak perlu jago internet, Anda hanya butuh kolam ya. Modul keempat ini ya ada 4 video teman-teman sekalian ya, dimulai dari video ke-13 yaitu yang berjudul audience bagi kolam bisnis e-commerce. Lalu video ke-14 kita akan belajar digital promotion tools untuk bisnis e-commerce. Lalu video ke-15 tools platform bagi bisnis e-commerce. Video ke-16 adalah content feed bagi pebisnis e-commerce. Nah, itu modul ke-4. Sekarang modul kelima. Nah, modul kelima itu ada 2 video. Kita akan belajar video mulai dari video 17 yaitu aha moment ya, yang merupakan waktu terbaik untuk closing. Video ke-18 value stats ya dari multiple stream of income ya. Jadi modul kelima ini yaitu rahasia memiliki multiple stream of income, ada 2 video. Nah, lalu modul terakhir, modul ke-6 yaitu simulasi dan case study funnel ya, itu ada 2 video dimulai dari video 19 dan video 20, yaitu video 19 simulasi funnel multiple stream of income, dan video 20 ya my case study funnel digital marketing bisnis kami. Oke teman-teman. Nah, jadi itulah gambaran judul-judul yang akan Anda pelajari. Nah, menarik gak? Ya, menarik bukan? Karena itu saya sarankan Anda tonton ya pelan-pelan sampai paham ya, mulai dari video pertama,
video kedua, sekarang ini video kedua sampai nanti video ke-20. Oke teman-teman? Nah, namun sebelum saya ajarkan, sebelum saya share mengenai video kedua ini, saya mau jelaskan disclaimer-nya dulu nih. Ya, sebagai disclaimer, e-course dari FAST ini teman-teman, pertama ini bukan resep cepat kaya. Ya, jadi saya ulangi teman-teman, e-course FAST ini bukan mengajarkan untuk resep cepat kaya dari bisnis online. Ya, ingat teman-teman, bisnis yang sustainable itu harus dibangun. Tapi tentunya kita mau profitable memang cepat, tetapi teman-teman cepatnya itu ada dasarnya. Ya, jangan cepat kayak kita berpikir kayak money game. Ya, ingat teman-teman, uang yang cepat dapat cepat hilang. Jadi Anda biarpun cepat, Anda tetap harus bangun infrastruktur, bangun pondasinya. Jadi e-course ini lebih ke arah mengajarkan pondasi yang benar supaya bisnis internet Anda bisa cepat menghasilkan, ya, bukan untuk cepat kaya tetapi tidak ada pondasi. Ya, itu disclaimer nomor 1. Disclaimer nomor 2, e-course ini saya memutuskan untuk tidak memberikan materi dan panduan teknis. Why? Karena Anda bisa dapatkan materi ini di e-course yang lainnya banyak dari teman-teman saya. Ya, bahkan di YouTube pun banyak yang free. Ya, mengenai hal-hal materi panduan teknis. E-course FAST ini lebih mengajarkan kepada Anda strategi, roadmap, blueprint, step by stepnya mesti bagaimana. Jadi Anda akan ketemu, ibaratnya Anda akan melihat benang merah. Di video pertama saya jelaskan, saya mengibaratkan seperti helikopter view. Jadi di course ini akan memberikan helikopter view, dilihat dari atas, sehingga Anda akan tahu roadmapnya harus apa. Ya, step by stepnya harus mulai dari mana, langkah berikutnya sampai langkah terakhir untuk mendapatkan profit. Nah, hal ini yang saya tidak alami teman-teman. Ya, saya babak belur 2 tahun coba sana coba sini. Bayangkan kerugian yang saya dapat ya 2 tahun itu karena coba sana coba sini. Why? Karena saya tidak memahami step by stepnya, saya tidak tahu blueprintnya. Ya, saya tahu blueprintnya setelah 2 tahun saya memulai menjalankan bisnis internet. Ya, nah sekarang Anda dengan nonton e-course ini, ya Anda akan memahami blueprintnya. Detailnya Anda bisa dapat di e-course lainnya dari teman-teman saya, ya dari banyak di YouTube juga ada banyak teman-teman. Oke, nah disclaimer yang ketiga, ya materi ini tidak berfokus untuk hanya mempelajari satu skill saja, ya. Tapi e-FAST ini akan memperlihatkan kepada Anda, ya skill apa saja yang Anda harus nanti belajari lebih lanjut. Oke, misalkan saya tidak hanya mengajar bagaimana memiliki ilmu untuk Facebook Ads, ya, atau Instagram Ads, ya, atau hanya untuk bikin konten. Nah, bukan seperti itu teman-teman, karena kembali lagi, ya banyak e-course di luar sana yang juga memberikan pelajaran-pelajaran tentang fokus ke satu skill. Tapi e-course FAST ini, ya, memberikan kepada Anda gambar besar, ya. Skill-skill terpenting apa yang Anda harus kuasai, ya, lanjutnya, ya, roadmapnya apa, skill yang diperlukan untuk tiap tahap itu apa. Nah, jelas teman-teman, ya. Jadi 3 disclaimer ini, pertama ini bukan resep cepat kaya, yang kedua ini bukan memberikan materi dan panduan teknis, yang ketiga ini bukan berorientasi hanya mempelajari satu fokus atau satu keahlian saja. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan mulai video kedua yang berjudul rumus profit dari bisnis e-commerce, ya, dengan digital marketing. Nah, jadi di video ini saya akan jelaskan, ya, dari mana uang itu datang, ya, lewat digital marketing. Nah, ini Anda harus pahami benar-benar teman-teman, karena kalau Anda pahami rumus ini, ya, Anda akan tahu, ya, bagaimana kita memulai, apa yang harus dikuasai terlebih dahulu, step by step-nya harus ngapain. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan model transaksi di offline activity. Ya, katakanlah dalam suatu pasar. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, ya ini pasar teman-teman. Ya, ini terjadi transaksi jual beli, ya, offline activity. Nah, bagaimana seorang pedagang, ya, di salah satu kios itu, ya, memperoleh uang. Nah, ya, dia memperoleh uang. Pertama, dia harus punya apa dulu? Ya, dia harus punya tempat jualan dulu, tentunya. Dia harus punya kiosnya. Ya, dia harus sewa lapaknya di sana, ya, di dalam pasar. Dia harus punya bayar biaya sewa lapak, ya kan,
Dia perlu, kalau perlu bangun kios, ya dia perlu renovasi kiosnya, ya dan sebagainya. Yang kedua, dia perlu punya produk apa yang dia mau jual di pasar tersebut. Misalkan khusus buah-buahan, atau dia mau jual buat bumbu dapur, ya, atau sayuran, atau daging, atau palu gada, ya. Apa lu mau, gua ada, misalkan, ya. Nah, jadi itu yang pertama, dia harus menentukan tempat jualannya dan produk yang mau dijual itu apa. Oke. Nah, lalu yang kedua, harus ada apa supaya terjadi transaksi di sana? Harus ada pelanggannya, ya. Harus ada pelanggan-pelanggan yang masuk ke pasar itu, orang-orang yang lalu lalang yang masuk ke pasar itu. Nah, semakin banyak orang-orang yang masuk ke pasar itu, semakin besar probabilitas orang-orang yang membeli, ya, ke toko Anda, ya. Nah, jadi kalau yang Anda punya kios atau punya toko di pasar, kalau yang masuk ke pasar cuma 10, yang jual 20 ya belum tentu ke toko Anda. Tapi kalau di toko itu ada 20, yang masuk 200, nah besar kemungkinan ya akan ada orang-orang yang masuk ke toko Anda dan belanja. Jadi semakin besar traffic, ya, itu semakin besar probabilitas terjadi penjualan di toko Anda. Nah, apalagi kalau toko Anda ya servisnya bagus, produknya bagus. Wah, itu akan jadi cerita, ya, akan terjadi repeat order besoknya. Karena ceritanya kemana-mana bahwa toko Anda servisnya bagus, produknya bagus. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau toko Anda produk jelek, servis jelek, itu juga akan jadi cerita. Ya, nanti dari 10 toko di pasar, 9 toko rame, toko Anda aja yang sepi. Ya, karena tadi servis Anda mungkin jelek, produk Anda mungkin jelek. Ya, jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan untuk terjadi transaksi. Nah, juga ada promosi tentunya. Ya, kalau Anda lihat di sini, pertama promosi mendatangkan orang-orang dari sekitar pasar, ya, rumah-rumah di sekitar pasar untuk belanja di pasar itu. Ya, banyak kan kadang ngasih banner, kasih promo. Ya, kalau di mall-mall tuh, ya kasih apa? Ada band, ya, ada diskon hadiah belanja, ya, mobil bahkan kadang dan sebagainya. Ya, lalu si kios pun kadang juga harus lebih super kreatif, ya, supaya menarik traffic. Bisa juga kadang ada yang kasih diskon lebih, pasang banner, ya, kasih brosur, ya, kasih gimmick-gimmick, ya, bonus dan sebagainya. Nah, itulah terjadinya transaksi dalam suatu offline activity, bisa di pasar, bisa di mall dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana di online activity, teman-teman? Nah, sama, sebenarnya nggak terlalu beda online activity sama offline activity. Nah, kita lihat nih, online activity rumusnya sama, yaitu traffic ya kali konversi jadi duit. Nah, tadi saya sudah singgung, konversi itu apa sih? Konversi itu tadi adalah tempat jualannya. Kalau tadi contoh di pasar, kiosnya, dan juga ada produknya. Ya, jadi ada kiosnya, ada produknya. Ya, lalu traffic itu apa? Traffic itu bicara mengenai strateginya dan tools promosinya, ya, untuk mendatangkan, ya, menarik pelanggan-pelanggan, ya, masuk ke toko Anda. Jadi traffic kali konversi sama dengan duit. Yuk ucapin sama-sama. Traffic kali konversi sama dengan duit. Ya, semakin besar traffic, orang-orang yang masuk, orang-orang yang berlalu lalang di internet, ya, itu akan semakin besar kalau Anda punya strateginya, Anda punya toolsnya. Yes, Anda bisa menarik mereka, mendatangkan mereka untuk masuk ke toko Anda. Nah, untuk masuk ke toko Anda harus punya tempat jualan di online dan Anda harus punya produk yang dijual di online. Oke, teman-teman? Nah, sekarang baru jadi duit. Nah, pertanyaannya, ya, Anda udah tahu rumusnya, yaitu traffic kali konversi sama dengan duit. Nah, pertanyaannya, adakah panduan step by step, ya, untuk Anda bisa rancang strateginya, ya, untuk trafficnya, ya, tools promosinya, lalu untuk men-setup mesin konversinya, ya, tempat bisnisnya, ya, lalu produk jualannya harus seperti apa. Nah, ada panduannya nggak, step by stepnya nggak? Nah, di course fast ini, ya, saya akan memberikan tadi roadmap-nya dan step by step-nya. Oke, teman-teman? Nah, itu akan saya bagikan di video-video yang selanjutnya. Karena itu, ya,
segera nonton video yang ketiga. Karena di video ketiga ini, ingat tadi rumusnya apa? Traffic kali konversi sama dengan duit. Nah, di video ketiga ini saya akan mulai dari belakang. Saya akan mulai dari duit dulu. Saya akan mulai dari video ketiga ini, yaitu saya akan bahas nanti 2 jenis income yang Anda bisa dapat dari bisnis e-commerce. Oke teman-teman? Ya, jangan lewatkan, segera nonton video yang ketiga. Ingat rumusnya apa tadi? Traffic kali konversi sama dengan duit. Sampai ketemu di video ketiga.